Jika di video sebelumnya kita melihat proses produksi bus dan truk Hino di pabrik Hino Motor Manufacturing Indonesia, sampai melihat stok ataupun tempat pengendapan kendaraan yang telah selesai diproduksi, di video kali ini kita akan melihat pusat pengembangan layanan, keselamatan, dan kompetensi pengemudi untuk mendukung operasional pelanggan Hino secara berkelanjutan. Di tempat ini tersedia beberapa fasilitas, mulai dari beberapa ruangan kelas pembelajaran, simulator mengemudi, hingga area pelatihan mengemudi. Uniknya, lintasan didesain dengan kondisi yang hampir menyerupai jalan raya sebenarnya, dan lebih serunya lagi, beberapa di antara kami berkesempatan mengemudi secara langsung truk Hino di lintasan ini, guys. Bismillah. Memberikan ide bahwa ini lebih safety, kita punya sirkuit sendiri. Nyobain. Langsung bersama trainer yang bersertifikasi. Tantangan juga di sini. Dalam rangka 43 tahun Hino hadir untuk Indonesia, Hino Motor Sales Indonesia atau HMSI mengajak kami untuk melihat bagaimana proses produksi bus Hino maupun truk Hino dilakukan, seperti yang teman-teman lihat di video sebelumnya. Kini saya sedang berada di Hino Total Support Customer Center atau HTSCC yang berlokasi di Purwakarta. Tempat ini menjadi simbol nyata konsep Total Support Hino, sebuah pendekatan dari hulur ke hilir yang tidak hanya berfokus pada produk, tetapi juga pada layanan, keselamatan, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Hino Total Support Customer Center didirikan sejak Januari 2022 dan berfungsi sebagai pusat pengembangan layanan, keselamatan, serta kompetensi pengemudi. Kehadiran fasilitas ini menegaskan komitmen jangka panjang Hino Motor Sales Indonesia dalam mendukung operasional pelanggan agar lebih aman, efisien, dan berkelanjutan. Disinilah para pengemudi hingga operator armada mendapatkan pembekalan yang komprehensif, bukan hanya teori saja, tetapi juga praktik langsung. HTSCC sendiri terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu area indoor dan juga outdoor. Untuk bagian indoor, tersedia beberapa ruang kelas pembelajaran yang dirancang untuk berbagai tingkat kebutuhan, mulai dari pembelajaran dasar hingga materi yang lebih spesifik dan mendalam. Selain itu, terdapat ruang simulator mengemudi yang memungkinkan peserta belajar mengemudi secara simulasi. Metode ini dirancang untuk meniru kondisi sebenarnya dalam mengemudi truk, mulai dari pengendalian kendaraan, respon terhadap situasi darurat, hingga pengambilan keputusan di jalan. Tidak hanya itu, fasilitas outdoor dari HTSCC menjadi salah satu daya tarik utama. Area pelatihan mengemudi ini memiliki luas mencapai 24.000 meter persegi dengan panjang lintasan 800 meter. Uniknya, lintasan ini dirancang dengan kondisi yang sangat mendekati jalan raya sesungguhnya, mulai dari tikungan tajam, jalur es, area blind spot, hingga simulasi cara pengereman yang aman dan nyaman, baik untuk angkutan truk maupun bus. Di sini juga diajarkan hal-hal fundamental seperti inspeksi harian kendaraan sebelum beroperasi. Kita namanya daily inspection harian, karena asumsinya mobil itu tiap hari jalan, tidak ada resiko di dalam. Pada tahap awal, kami terlebih dahulu diajak mengenali lintasan menggunakan bus. Tujuannya untuk memahami setiap karakter lintasan dan mempelajari teknik safety braking yang aman dan nyaman. Dari Hino memberikan ide bahwa ini lebih safety, kita punya sirkuit sendiri. Akhirnya kita gunakan sirkuit, baik yang one day training, yang training biasa maupun yang sertifikasi. Nanti punya basic driving mobil kecil, ya nanti apabila yang belajar untuk kendaraan besar, tempatnya di HTSCC. Ya. Ketika kita mau melakukan pengereman, sebetulnya kita harus merencanakan mendadak. Tapi kalau berdiri semua, itu ada yang pendek, ada yang tinggi ya. Itu ukurannya kita dapat dari Jepang. Kalau cuma satu berarti mungkin aman, tapi nggak nyaman. Ya kalau bututan itu ternyata apa? Biasanya driver itu langsung menggunakan rem kaki, cas gitu ya, tanpa menggunakan namanya engine brake. Ada exhaust brake itu ada tandanya. Artinya apa? Ketika kita mau mengerem itu semuanya harus digunakan. Engine brake, giginya masuk, pedal gasnya diangkat, dia akan mengerem, namanya engine. Jadi engine itu yang membantu pengereman, gitu kan. Kemudian ditambah rem tambahannya, akselerinya, ada retarder pakai retarder, ada exhaust brake dia pakai exhaust brake. Terakhir, ketika sudah mau berhenti baru rem kaki. Gitu. Jadi cara mendadak gimana? Jadi dia sebelum berhenti, nah mepet jaraknya. Jauh. Ambruk Untuk kamu nggak satu udah. Untuk safety mas ya. Safety ya.
itu contoh. Setelah mendapatkan pembekalan yang cukup dan pemahaman yang memadai, tibalah momen yang paling seru. Kami diberi kesempatan untuk mencoba mengemudi secara langsung di lintasan HTSCC ini. Namun kali ini, kendaraan yang kami kemudikan adalah truk Hino 500 FL 280 JT yang di segmen bus bisa dibilang setara dengan Hino RM 280 ABS. Kami pun dibagi menjadi dua tim. Tim pertama terdiri dari saya dan Mas Arkan, di mana Mas Arkannya mendapat kesempatan untuk mengemudi secara langsung. Sementara itu, tim kedua terdiri dari Mas Irul dan Mas Kiki, dengan Mas Irul sebagai pengemudinya. Pak siapa Pak namanya Saya Pak? Yudi. Pak Yudi, dari HTSCC. Ya, Jadi kita akan coba truk ini Pak ya. Sebelum menyalakan mesin ada apa yang harus dilakukan dulu? Jadi kalau mengikuti prosedur, Ya. kunci kontak on, Oke, sudah. cek semua. Sebelum menghidupkan mesin, injek kopling terlebih dahulu, Dekopling. klakson 1 kali. Karena apa? Supaya untuk memberikan komunikasi dua arah. Jadi kontak on, terus injek kopling, baru dan start. start. Ya. Wih, truk baru enak sekali rasanya. Nyamankan dulu joknya, Sebelum jalan biasanya apa dulu Pak? handbrake. Handbrake. Setelah itu kita masukkan di satu. Oke. Oke, handbrake. Dari list. Satu. Satu. Nah, oke. Sudah. Klakson 2 kali. Nah, Oke. seperti itu. Waduh. Koplingnya. Koplingnya dekat banget. Harus membiasakan ya. Oh iya, butuh adaptasi ya. Oh, memang agak adaptasi dulu. Beda bus sama truk ternyata. Iya, karena kan ini Beda banget. apa ya, pakai transfer ya. Ya. Kalau bis kan langsung kan. Oke. Nah, Ini untuk panjangnya berapa nih Pak panjangnya Pak? panjangnya sekitar 10. Oh, ini 10 meter ya? Ya. Baknya panjang di 7750. Bak 7750. Ya. Oke. Agak pembiasaan Ya. dulu ya. Adaptasi dulu ya. Iya, adaptasi dulu dikit. Ini kita kanan. Nanti kita masuk kanan ke jalur 1 ya. Jalur 1 Ya, ini. yang lurusan ini Pak. Ini. Ini ke kiri kanan. Oh, kanan ini. Oh, Ya. kanan, oke. Ambil ya. Bismillah. Terus masuk. Masuk. Kan kelihatan dari under mirror ya. Oh, Pas. ya. Oke. Gas. Jadi kita kemana nih? Kita Ambil otak aja. kanan. Oke. Nah, pilih. Seperti itu. Oh, nyaman ya? Kalau udah jalan nyaman. Nyaman. Waktu pertama saat start, Nah, dia masuk gigi satunya agak keras. agak kerasa. Ah. Wah, ini tantangan juga nih di sini nih. Ini supir senior aja sakit kepala nih Pak. Oh iya. Iya. Oh, alah. Mau pura-pura? Oh, kalau tadi yang low semua. Loh. Oh, ini yang high nih. Yang high, kayak kelinci. Oke. Enak ya? Kan lebihan kan putarannya coba. Iya. Gas dulu. Nanti kan lebih putarannya lebih ini. Oke. Lebih pendek ya. Nah, iya enak ya? Nah, ya, mundur. Konsep. Agak berat ya? Iya. Mungkin karena baru ya? Baru. Ini 5 ya? Ini 5. Sorry. Ini oh ini ini 7 nih. Oh, ini lambangnya ada kura-kura sama Ya, kelinci. betul. Oh, gitu. Kura-kura versi pelan, kelinci. Iya. Ininya. Iya. Untuk pengoperan kalau truk tuh di berapa RPM, Pak? Di 1500. 1500 ya? Ah, sudah mulai enak. Ya tadi barusan nyoba sama Mas Arkan. Sekarang giliran Bang Irul. Mantap, Bang. Nyobain. Cobain sih. Langsung bersama trainer yang bersertifikasi.
Melalui pengalaman ini, semakin terlihat jelas bagaimana Hino menerapkan konsep total support secara nyata, mulai dari proses manufaktur kendaraan, pengembangan sumber daya manusia melalui Hino Indonesia Academy, peluncuran program Hino Driving School, hingga layanan purna jual yang terintegrasi. Semua dirancang untuk saling mendukung satu sama lainnya. Memasuki usia 43 tahun di Indonesia, Hino menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi bagi pertumbuhan industri transportasi nasional. Komitmen tersebut diwujudkan melalui investasi jangka panjang, penguatan industri dalam negeri, aktivitas ekspor, serta layanan total support yang konsisten dan berkelanjutan bagi para pelanggannya. Jika suka videonya silahkan di-share dan sampai jumpa di next video guys.